Desa Kedungwatu punya kebiasaan aneh. Pos ronda berdiri tepat di pertigaan sawah dan kebun pisang. Beratap seng berkarat, tiangnya miring, dan bangku kayunya sudah menghitam oleh lembab. Siang hari, tempat itu ramai oleh bapak-bapak main catur dan kopi pahit. Malam hari, ronda berjalan seperti biasa sampai jam 2 lewat. Lewat pukul 2, satu persatu warga pulang tanpa aba-aba. Tidak ada peluit, tidak ada pengumuman. Seolah semua sepakat pada satu hal. Pos ronda harus kosong sebelum jam 3. Raka tidak tahu aturan itu. Ia pendatang. Baru 2 minggu ngontrak rumah peninggalan pamannya yang meninggal mendadak setahun lalu. Sebagai bentuk sopan santun, ia ikut ronda malam pertama dengan warga. Kalau sudah capek, pulang saja, kata Pak Sastro, ketua RT, sambil merapikan jaketnya. Masih pagi, Pak. Santai, jawab Raka sambil tersenyum. Pak Sastro menatapnya lama, terlalu lama, lalu berkata pelan, hampir berbisik, jam 3 nanti jangan sendirian. Raka tertawa kecil. Ia mengira itu candaan khas desa. Jam 2 lewat 15. Satu persatu warga berdiri, mengambil senter dan pamit tanpa banyak bicara. Tidak ada yang menatap Raka saat pergi. Jam 2 lewat 40. Hujan rintik mulai turun. Lampu jalan di pertigaan berkedip, lalu mati. Sekarang hanya Raka dan suara serangga. Aneh, suara jangkrik terdengar terlalu jauh, seperti berasal dari dalam tanah. Jam di ponsel Raka berbunyi 02,59. Angin yang sejak tadi berhembus tiba-tiba berhenti. Hujan ikut terdiam di udara, seperti ditahan. 03,0. Bunyi kentongan terdengar. Tok, tok. Raka refleks menoleh ke belakang. Kentongan itu tergantung diam. Tok, tok. Kali ini dari arah sawah. Tok, tok. Suara itu mendekat, teratur, tidak tergesa. Raka berdiri, jantungnya berdetak tidak seirama. Pak Sastro, panggilnya. Tidak ada jawaban. Dari balik kabut tipis muncul sosok berjalan tertatih. Kakinya penuh lumpur, tapi tidak meninggalkan jejak. Lelaki tua, sarung kusam, bajunya seperti bekas kain kafan yang dilipat asal. Wajahnya pucat kelabu, bibirnya tersenyum, matanya cut, kosong. Ia berhenti tepat di depan pos ronda. Giliran jaga kamu ya, katanya. Suaranya tidak bergema, seolah diserap udara. Raka tidak mampu menjawab, lidahnya keluh. Lelaki tua itu duduk di bangku kayu. Bangku tidak berbunyi sama sekali. Kamu baru, katanya sambil mengangguk. Pantesan gak tahu. Tahu apa, Pak? Lelaki itu menunjuk jam dinding pos ronda. Jarumnya bergerak mundur perlahan. Jam 3 sampai subuh, katanya. Yang jaga bukan orang hidup. Raka mundur. Tangannya meraba pintu pos ronda. Terkunci. Padahal ia yakin tidak pernah menguncinya. Suara langkah kaki lain muncul dari arah kebun pisang, dari arah jalan desa.
dari bawah pos ronda. Satu persatu, sosok berdiri di sekeliling. Ada perempuan dengan rambut panjang basah menutupi wajah. Ada pemuda dengan leher miring, matanya melotot. Ada anak kecil memegang senter mati. Kepalanya terlalu besar. Mereka tidak berbicara, hanya menatap. Kami cuma jaga, kata lelaki tua itu. Tenang, biar desa tetap aman. Kentongan berbunyi sendiri. Tok, tok, tok. Setiap bunyi, satu lampu rumah warga menyala sebentar, lalu padam lagi. Raka gemetar, air matanya jatuh tanpa suara. Aku mau pulang. Lelaki tua itu berdiri di depannya. Wajahnya kini sangat dekat. Boleh, katanya, asal ia menoleh ke belakang Raka. Kamu tidak membawa siapa-siapa. Raka merasakan napas dingin di lehernya. Pagi hari, warga menemukan Raka pingsan di jalan desa. Tubuhnya kotor lumpur, bajunya basah, tapi tidak ada hujan semalam. Setelah jam 3, ia selamat. Tapi sejak itu, rambutnya memutih sebagian. Raka pindah seminggu kemudian, tidak pernah kembali. Pos ronda Kedung Watu tetap berdiri. Setiap jam 3 pagi, kentongan terdengar sekali. Tok, tanda bahwa giliran jaga sudah dimulai. Dan pos ronda itu tidak pernah benar-benar. Tidak ada warga Kedung Watu yang suka membicarakan asal mula pos ronda itu. Bukan karena lupa, tapi karena mengingatnya saja sudah seperti memanggil sesuatu. Yang pertama membuka mulut adalah Mbah Wiryo, orang tertua di desa. Usia di atas 80, penglihatannya hampir habis, tapi ingatannya masih tajam. Ia berbicara pelan, duduk di beranda rumahnya, tepat setelah azan maghrib. Dulu, katanya, pos ronda itu bukan untuk maling. Puluhan tahun lalu, sebelum Kedung Watu menjadi desa, daerah itu hanyalah jalur lintasan pedagang, malam, penarik, gerobak, orang-orang yang pulang terlalu larut, dan tidak semuanya sampai tujuan. Setiap beberapa bulan, ada saja orang hilang di sekitar pertigaan sawah itu. Tidak ada darah, tidak ada jejak perlawanan, hanya sandal tertinggal atau kain tersangkut di pagar bambu. Warga percaya ada penunggu lama, bukan hantu satu, bukan makhluk yang bisa diusir dengan doa singkat. Itu tempat lewat, kata Mbah Wiryo. Kalau kosong, yang lewat ikut masuk. Akhirnya, warga sepakat membuat jaga malam. Bukan pos ronda seperti sekarang, hanya bangku kayu dan kentongan. 7 orang ditugaskan berjaga semalam penuh. Semua lelaki dewasa, kuat, berani. Jam 2 malam, suasana masih normal. Jam 3, suara kentongan terdengar sendiri. Para penjaga menertawakan, mengira angin, sampai mereka sadar tidak ada angin malam itu. Satu persatu mereka melihat sosok berdiri di luar lingkar cahaya lampu sentir. Bukan 1, bukan 2, terlalu banyak untuk dihitung. Salah satu penjaga, namanya Karto, panik. Ia memukul kentongan sekeras-kerasnya, memanggil warga. Kentongan itu
menjawab dengan bunyi dari arah lain. Tok, tok, tok. Dari dalam gelap muncul sosok menyerupai manusia. Berjalan kaku, wajahnya familiar. Pak Sastro, bisik salah satu penjaga. Itu benar, Pak Sastro, ketua ronda lama yang meninggal 2 bulan sebelumnya karena jatuh ke sawah. Giliran jaga, kata sosok itu. Satu kalimat sederhana, dan sejak itu tidak ada yang bisa pergi. Keesokan paginya, warga menemukan bangku ronda kosong, kentongan tergantung rapi. 7 penjaga itu hilang. Tidak ada mayat, tidak ada darah. Hanya satu hal yang berubah. Setiap jam 3 pagi, suara kentongan terdengar. Dan sejak hari itu tidak pernah ada ronda penuh sampai subuh. Para sesepuh akhirnya membuat kesepakatan. Pos ronda tetap ada, kentongan tetap digantung. Tapi mulai jam 3, manusia tidak boleh menggantikan giliran. Karena ada yang belum pernah digantikan. Mereka jaga, kata Mbah Wiryo lirih. Karena kalau mereka berhenti, ia berhenti bicara. Menatap pertigaan sawah dari kejauhan. Yang datang bukan cuma penjaga. Aku bertanya satu hal pada Mbah Wiryo. Kalau begitu, kenapa Raka bisa pulang? Orang tua itu tersenyum pahit karena satu dari mereka pernah punya hubungan darah. Jantungku serasa berhenti. Pamannya Raka, lanjutnya, adalah salah satu dari 7 penjaga pertama. Sejak Raka pergi, kentongan masih berbunyi. Toh, sekali, tidak pernah 2. Tanda bahwa giliran jaga masih cukup. Tapi Mbah Wiryo tahu satu hal, penjaga lama tidak abadi. Suatu hari nanti akan ada giliran yang kosong. Dan saat itu pos ronda Kedung Watu akan meminta pengganti. Tidak ada yang tahu malam itu akan datang. Karena kalau tahu, mungkin desa Kedung Watu sudah ditinggalkan sejak lama. Beberapa minggu sebelum kejadian, Mbah Wiryo sering terbangun pukul 3 pagi. Bukan karena mimpi, bukan karena suara kentongan. Justru karena terlalu sepi. Biasanya tepat jam 3, kentongan berbunyi sekali. Tok, tok, singkat. Seperti napas terakhir yang dilepas pelan. Tapi malam-malam itu tidak ada apa-apa. Tidak tok, tidak angin, tidak suara serangga. Keheningan yang kosong, bukan tenang. Mbah Wiryo tahu artinya. Jumlahnya kurang. Gumamnya suatu subuh. Ada yang habis. Keesokan harinya, seorang lelaki tua bernama Pak Joyo meninggal di rumahnya. Usia lanjut, sakit biasa. Warga memakamkannya sebelum maghrib. Tidak ada yang mengaitkan kematian itu dengan pos ronda. Padahal seharusnya mereka sadar Pak Joyo adalah salah satu penjaga lama. Bukan yang pertama, tapi yang ditarik bertahun-tahun lalu. Saat pulang mabuk dan tertidur di pos ronda lewat jam 3, ia tidak pernah cerita. Hanya sejak malam itu rambutnya memutih dan ia tidak pernah ronda lagi. Dan sekarang jumlah penjaga
berkurang 1. Malam setelah pemakaman Pak Joyo, hujan turun tanpa suara. Air jatuh seperti kain basah dilempar ke tanah. Pukul 02,55, lampu rumah warga masih menyala. Anjing-anjing gelisah, ayam berkokok. Padahal belum subuh. Pukul 02,59, angin berhenti. Pukul 03,0, kentongan tidak berbunyi. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada tanda giliran dimulai. Di pertigaan sawah, pos ronda berdiri kosong. Lalu terdengar suara, bukan kentongan, langkah kaki banyak dari arah sawah. Muncul bayangan, tidak rapi, tidak beraturan. Bentuknya tidak selalu utuh. Ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu pendek, ada yang berjalan terbalik. Kakinya menyentuh tanah, tapi kepalanya menunduk ke belakang. Mereka tidak berhenti di pos ronda. Mereka melewati, masuk ke jalan desa. Pintu-pintu rumah bergetar, jendela berembun dari dalam. Padahal tidak ada orang bernapas di sana. Seorang ibu terbangun dan melihat sesuatu, berdiri di samping ranjang anaknya. Sesuatu yang tersenyum dengan wajah suaminya yang sudah meninggal. Mbah Wiryo keluar rumah membawa kentongan tua yang sudah disimpannya puluhan tahun. Tangannya gemetar, kakinya berat. Ia tahu apa yang harus dilakukan, bukan untuk mengusir, tapi untuk mengisi kekosongan. Ia memukul kentongan itu. Tok, tidak ada jawaban. Tok, bayangan-bayangan itu berhenti. Tok, tok. Satu sosok menoleh ke arahnya. Wajahnya rusak, matanya kosong. Kurang 1, katanya. Mbah Wiryo menelan ludah. Aku cukup, jawabnya pelan. Pagi harinya, desa Kedungwatu masih ada, tidak hancur, tidak lenyap. Tapi ada 3 orang hilang. Tidur mereka tidak pernah bangun. Pos ronda kembali terdengar kentongan jam 3 pagi. Tok sekali. Dan sejak malam itu, Mbah Wiryo tidak pernah terlihat lagi di pos ronda. Warga kadang melihat lelaki tua duduk diam, menghadap sawah, tidak bergerak, tidak bernapas. Jika ada yang terlalu lama menatapnya, lelaki itu akan berbisik, pulang sebelum jam 3, desa Kedungwatu. Selamat untuk sekarang. Tapi warga tahu satu hal, penjaga akan terus berkurang dan suatu malam nanti tidak akan ada lagi yang cukup tua, cukup terikat atau cukup bersedia untuk mengisi giliran kosong. Dan saat itu kentongan tidak akan berbunyi lagi.